Aku balas perbuatan suamiku yang tega berhutang demi selipku hanya. Rumah besar bercat putih berdiri megah di pinggiran kota, memancarkan aura kemewahan yang membuat siapapun yang lewat terpesona. Rumah itu milik Lia dan Dio, pasangan suami istri yang terlihat sempurna di mata tetangga. Lia adalah seorang wanita berwajah cantik dengan pakaian yang selalu tampak modis. Sementara Dio, pria dengan penampilan rapi, sering terlihat mengendarai mobil mewah mereka. Setiap akhir pekan, rumah mereka dipenuhi oleh suara tawa dan musik dari pesta-pesta yang diadakan. Para tamu, baik teman maupun tetangga, datang dan menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh rumah itu. Namun, di balik kemewahan yang tampak dari luar, ada kegelapan yang perlahan menggerogoti rumah tangga Lia dan Dio. Setiap bulannya, tagihan dan hutang menumpuk, lebih besar daripada pemasukan yang mereka dapatkan. Meskipun Dio telah berusaha keras dengan bekerja lembur dan mengambil proyek tambahan, itu semua tidak cukup untuk menutupi gaya hidup mereka yang boros. Di kamar tidur utama, Dio terbangun dengan keringat dingin membasahi keningnya. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ini bukan kali pertama dia terbangun di jam tersebut. Belakangan ini, Dio sering terjaga di tengah malam, merasa cemas dan gelisah. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara berbisik pelan terdengar di telinganya, suara yang hampir seperti angin yang berhembus, namun dengan nada yang menyeramkan. Dio mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar yang gelap, mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan apapun. Lia, panggil Dio pelan sambil menggoyang tubuh istrinya yang tertidur di sebelahnya. Lia hanya menggerutu kecil, mengubah posisi tidurnya tanpa membuka mata. Dio menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dari balik tirai, dia melihat keluar, ke halaman rumah yang luas dan gelap. Namun, tidak ada apapun di sana, hanya kegelapan malam yang sunyi. Kembali ke tempat tidur, Dio berbaring dan menutup matanya. Namun, suara berbisik itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Seperti ada seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir. Dio menggigil. Suara itu tidak nyata, pikirnya. Ini pasti karena stres akibat utang-utang yang menumpuk. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semua itu hanya ada di pikirannya. Akhirnya, dengan susah payah, dia berhasil memejamkan mata kembali, meski tidur yang didapatkannya jauh dari nyenyak. Keesokan paginya, Dio duduk di meja makan sambil menyeruput kopi. Matanya terlihat lelah dan kantung matanya jelas terlihat. Lia, yang sudah rapi dengan gaun barunya, duduk di hadapannya. "Kamu kenapa, Mas? Kelihatan gak tidur semalaman?" tanya Lia sambil menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Dio hanya menggelengkan kepala. "Aku baik-baik saja. Cuma, agak susah tidur belakangan ini." Lia mengangkat alis. "Kamu jangan terlalu dipikirin, Mas. Semua ini akan baik-baik saja. Kita bisa cari cara buat bayar utang-utang itu. Lagi pula, kita harus tetap jaga penampilan. Nanti sore, kita ada undangan makan malam di rumah Pak Adi, kan?" Dio menghela napas panjang. "Iya, Lia. Tapi kita nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Utang kita sudah terlalu banyak. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana." Lia menatap suaminya dengan tatapan keras. "Mas, kita nggak bisa terlihat lemah di depan orang lain. Kamu tahu kan, apa yang orang-orang akan pikirkan kalau mereka tahu kita sebenarnya sudah bangkrut? Aku nggak mau mereka menertawakan kita." Dio hanya diam, memandangi cangkir kopinya yang hampir kosong.
Lia selalu seperti ini, pikirnya. Gengsi dan penampilan adalah segalanya bagi Lia. Sejak awal pernikahan mereka, Lia selalu ingin hidup dalam kemewahan. Mereka membeli rumah besar ini dengan pinjaman, membeli mobil mewah, dan selalu berpakaian mahal. Semuanya demi menjaga citra mereka di mata orang lain. Malam itu, mereka menghadiri makan malam di rumah Pak Adi. Rumah Pak Adi jauh lebih besar dan mewah daripada rumah mereka, dengan halaman yang luas dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar bulan. Dio dan Lia mencoba menikmati malam itu, tertawa dan bercanda dengan para tamu lainnya. Namun, di tengah keramaian itu, Dio merasa ada sesuatu yang salah. Suara berbisik itu kembali terdengar, semakin jelas dan mengganggu. Semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir. Dio memegangi kepalanya, merasa pusing. Lia, yang sedang asyik berbicara dengan teman-temannya, tidak menyadari perubahan pada suaminya. Dio mundur perlahan dari keramaian dan menuju ke taman belakang. Di sana, dia berdiri sendirian, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi suara itu tidak mau pergi. Bahkan, suara itu semakin jelas dan keras. Dio. Dio terkejut dan berbalik, mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Taman itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu taman. Dio merasa ada yang mengawasinya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, dia merasa lehernya dingin, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya. Dio mundur dengan cepat, jatuh terduduk di rumput. Siapa di sana? Teriak Dio. Suaranya bergetar, tapi tidak ada jawaban. Dio bangkit dengan gemetar, merasa ketakutan. Dia kembali masuk ke dalam rumah, mencari Lia. Ketika dia menemukan istrinya, dia menariknya ke sudut yang sepi dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun, Lia hanya menatapnya dengan wajah marah. "Mas, kamu kenapa sih? Jangan bikin malu, deh. Orang-orang bisa mendengar kita," bisik Lia dengan nada tajam. Dio merasa frustasi. "Lia, aku serius. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Aku merasa ada yang mengawasi kita." Lia menggelengkan kepala, melepaskan tangan Dio. "Mas, ini pasti cuma perasaan kamu saja. Kamu terlalu stres. Ayo, kita kembali ke pesta. Jangan bikin masalah di sini." Dengan berat hati, Dio mengikuti Lia kembali ke pesta, meskipun perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Malam itu, mereka pulang ke rumah dengan diam. Dio masih merasa ada sesuatu yang salah, tapi Lia tidak mau mendengarnya. Dia terus berkata bahwa semuanya baik-baik saja, dan mereka harus fokus pada bagaimana cara membayar utang-utang mereka. Di rumah, setelah mereka tidur, Dio kembali terbangun. Suara berbisik itu lagi-lagi terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat. Semua ini akan berakhir. Dio membuka matanya dan melihat sekeliling kamar. Kegelapan menyelimuti, dan di sudut ruangan, Dio melihat bayangan hitam berdiri, mengawasinya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dio merasa napasnya sesak, tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Dio bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Siapa kamu?" bisik Dio dengan suara parau. Bayangan itu tidak menjawab, hanya mendekat dan menatapnya dengan mata kosong. Dio merasa pingsan, kesadarannya perlahan memudar. Sebelum segalanya menjadi gelap, dia mendengar suara wanita itu berbisik sekali lagi di telinganya. Semua ini akan berakhir. Dio terbangun di pagi hari dengan jantung berdebar kencang. Lia sudah tidak ada di tempat tidur. Mungkin sudah pergi untuk berbelanja seperti biasa. Dio duduk di tepi tempat tidur,
mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Apakah itu mimpi? Atau sesuatu yang lebih? Dio tahu bahwa hidup mereka tidak bisa terus seperti ini. Ada sesuatu yang harus diubah. Atau semuanya benar-benar akan berakhir, seperti yang dikatakan oleh suara itu. Di dapur, Dio menemukan secari kertas dari Lia yang mengatakan bahwa dia akan keluar sepanjang hari untuk berbelanja dan bertemu teman-temannya. Dio merasa sendirian dan takut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Dia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya benar-benar terlambat. Bab 2. Desakan dan ketegangan. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Dio, tetapi ketegangan yang dirasakannya tak kunjung mereda. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Dio menjadi semakin gelisah. Utang yang menumpuk menjadi beban yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Setiap kali ia mencoba membicarakan masalah ini dengan Lia, ia selalu menghadapi tembok besar yang bernama gengsi. Di ruang kerja kecil di rumah mereka, Dio duduk dengan tangan memegang kepala. Di hadapannya, tumpukan kertas tagihan yang semakin menggunung. Angka-angka itu berderet seperti ular yang melilit, menyesakkan dada Dio. Setiap lembar tagihan adalah pengingat betapa jauh mereka telah tersesat dalam ilusi kemewahan yang palsu. Dio menghela napas panjang. Ia tahu harus ada sesuatu yang dilakukan. Aku harus segera menemukan cara untuk melunasi semua utang ini, gumamnya kepada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Namun, hatinya masih terasa berat. Ya Tuhan, berikan aku petunjuk. Bagaimana cara keluar dari masalah ini? Ia memutuskan untuk menelepon beberapa teman lamanya, mencoba mencari peluang atau pekerjaan sampingan yang bisa membantunya menghasilkan uang lebih banyak. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Saat ini bukan waktu yang tepat, perekonomian sedang sulit, tidak ada proyek yang bisa dikerjakan. Dio kembali tenggelam dalam pikirannya. Ketika pintu ruang kerjanya terbuka, Lia berdiri di sana, terlihat resah. "Mas, kenapa masih di sini? Kita harus pergi ke butik. Ada koleksi baru yang bagus," ujar Lia dengan nada riang. Seolah semua masalah mereka tak pernah ada. Dio menatap istrinya dengan pandangan letih. "Lia, kita tidak bisa terus seperti ini. Utang kita sudah semakin banyak. Dan aku sudah kehabisan akal bagaimana cara membayarnya. Kita harus mengencangkan ikat pinggang, hidup lebih hemat." Lia mendengus, tampak tak sabar. "Mas, jangan terlalu dibesar-besarkan. Semua ini akan baik-baik saja. Kita sudah terbiasa dengan gaya hidup ini, dan aku tidak mau mengubahnya hanya karena beberapa tagihan." Dio menahan amarahnya. "Ini bukan hanya soal beberapa tagihan, Lia. Ini soal hidup kita. Apa kamu mau terus seperti ini? Menghindari kenyataan dan berpura-pura semuanya baik-baik saja?" Lia menatap Dio dengan tajam. "Mas, jangan egois. Kita sudah bekerja keras untuk sampai di sini. Aku tidak mau semua kerja keras kita sia-sia hanya karena kamu tidak bisa menahan sedikit tekanan." Dio menggelengkan kepala, merasa putus asa. Ia tahu, mengubah pandangan Lia bukanlah hal yang mudah. Istrinya selalu hidup dalam bayangan harapan dan kemewahan. Lia percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja, selama mereka bisa mempertahankan penampilan mereka. Namun, Dio tahu kenyataan tidak semudah itu. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Para penagih utang mulai berdatangan ke rumah mereka. Setiap kali bel pintu berbunyi, Dio merasa jantungnya melompat. Ia membuka pintu dengan perasaan takut, dan di hadapannya berdiri seorang pria berwajah dingin dengan tangan yang menggenggam sebuah buku catatan. "Pak Dio, kami sudah beberapa kali mengirimkan pemberitahuan. Kami butuh pembayaran segera," kata pria itu dengan nada tegas. Dio berusaha tersenyum,
meski terasa kaku. Saya sedang berusaha. Beri saya sedikit waktu lagi, saya pasti akan membayarnya. Pria itu menatap Dio dengan tatapan tidak percaya. Pak Dio, saya berharap Anda serius. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah pria itu pergi, Dio menutup pintu dan bersandar padanya, merasa kakinya lemas. Lia yang melihat kejadian itu dari ruang tamu hanya mengangkat bahu, seolah semuanya biasa saja. Mas, kenapa kamu takut sekali? Mereka hanya menggertak. Selama kita belum benar-benar bangkrut, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Lia sambil kembali fokus pada majalah mode yang dibacanya. Dio ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua kepedihan dan ketakutannya. Namun, ia tahu bahwa itu hanya akan menjadi sia-sia. Lia tak akan mendengarkan. Istrinya hidup dalam dunianya sendiri. Dunia yang penuh dengan mimpi-mimpi indah yang tak terjangkau. Malam itu, Dio mencoba tidur lebih awal, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Namun, ketika malam semakin larut, ketenangan yang diharapkannya berubah menjadi ketakutan. Suara-suara menyeramkan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah ada seseorang yang berbisik di telinganya. Semua ini akan berakhir, semua ini akan berakhir. Dio membuka matanya dengan cepat, merasa napasnya tersengal. Di kegelapan kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, lebih dekat dari sebelumnya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berpakaian lusuh seperti seseorang yang baru saja bangkit dari kubur. Tatapan matanya kosong, penuh dengan dendam. Dio memejamkan matanya erat-erat, berharap bayangan itu menghilang. Ketika ia membuka matanya lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya ada kegelapan yang sunyi, dan suara dengkuran Lia yang tertidur pulas di sampingnya. Dio menggigil, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Apa yang sedang terjadi padanya? Apakah ini semua hanya imajinasi akibat stres? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan? Keesokan harinya, Dio merasa semakin ketakutan. Kemanapun ia pergi, bayangan gelap itu seakan mengikutinya. Saat di kantor, ia melihatnya di cermin kamar mandi, berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam. Di jalan, bayangan itu tampak di sudut matanya, menghilang ketika ia menoleh. Dio merasa hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Dio mulai merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, kepada siapa harus meminta bantuan. Semua ini terasa seperti hukuman yang tak ada habisnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Demi Lia, demi keluarganya, meski Lia sendiri tidak menyadari betapa besar bahaya yang mengintai mereka. Di tengah kebingungannya, Dio teringat seorang dukun tua yang pernah ia temui di desa seberang. Orang-orang mengatakan dukun itu memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib, dan Dio berpikir mungkin dukun itu bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah cepat, Dio meninggalkan rumah menuju desa tersebut, berharap bisa menemukan jawaban. Saat tiba di rumah dukun, Dio disambut oleh seorang pria tua dengan tatapan tajam dan senyum samar. Tanpa banyak bicara, Dio menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami, berharap dukun itu bisa memberinya petunjuk. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari Dio. Setelah Dio selesai bercerita, dukun itu mengangguk pelan. Aku bisa merasakan ada energi negatif yang sangat kuat mengelilingimu. Nak, kata dukun itu dengan suara berat. Ini bukan hanya soal utang atau tekanan hidup. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mencoba merusak kehidupanmu. Dio menelan ludah, merasa ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Pak, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dukun itu menatap Dio dalam-dalam,
seolah mencoba melihat jauh ke dalam jiwanya. Kamu harus menghadapi ketakutanmu. Nak, apapun yang sedang menghantuimu, tidak akan pergi begitu saja. Kamu harus menemukan keberanian untuk melawan, dan tidak membiarkan rasa takut menguasaimu. Dio mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Saya akan mencoba, Pak. Terima kasih. Saat Dio meninggalkan rumah dukun, ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini semua memang tentang keberanian, tentang menghadapi ketakutan yang selama ini ia abaikan. Namun, di lubuk hatinya, Dio tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, Dio kembali terjaga di tengah malam. Suara berbisik itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Dan di sudut ruangan, bayangan gelap itu kembali muncul, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dio tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ini bukan lagi tentang utang atau gengsi, ini tentang hidup dan mati. Dengan napas yang berat, Dio memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak akan lari lagi, bisiknya pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi ini. Dan saat bayangan itu mulai mendekat, Dio merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa takutnya perlahan-lahan berubah menjadi keberanian. Keberanian untuk menghadapi kegelapan yang telah lama menguasai hidupnya. Bab 3. Mulai muncul teror. Malam semakin larut di rumah besar milik Lia dan Dio, dan angin malam bertiup lembut, menimbulkan desah daun-daun yang bergoyang di halaman. Dio terbaring gelisah di tempat tidurnya. Matanya terpejam tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Dia merasakan ketakutan yang semakin hari semakin merayap ke dalam benaknya, menolak untuk hilang meski dia mencoba mengabaikannya. Sudah beberapa minggu sejak pertemuannya dengan dukun tua itu, tetapi kehidupan Dio tidak menjadi lebih baik. Jika ada, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya dari kedalaman kegelapan. Setiap kali Dio memejamkan mata, dia terlempar ke dalam mimpi yang sama. Dalam mimpinya, Dio berada di tengah hutan yang gelap dan lembab. Di sana, dia melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka dan mata yang memancarkan rasa sakit yang mendalam. Wanita itu menangis. Suaranya parau seperti dipenuhi penderitaan, memohon kepada Dio untuk menghentikan sesuatu. Namun, Dio tidak mengerti apa yang dia maksud. Wanita itu tidak pernah memberi petunjuk yang jelas, hanya terus menangis dan memohon. Tolong hentikan, wanita itu mengulang-ulang. Suaranya menggema dalam kegelapan hutan yang menyeramkan. Dio mencoba mendekatinya, ingin bertanya lebih banyak, ingin memahami apa yang diinginkan wanita itu. Tapi setiap kali dia mencoba melangkah lebih dekat, wanita itu menjauh, seolah-olah tidak ingin Dio mendekatinya. Dan kemudian, tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Dio terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya tersengal-sengal. Saat terbangun dari mimpi yang sama untuk kesekian kalinya, Dio tahu bahwa ini lebih dari sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang mencoba berkomunikasi dengannya. Namun, setiap kali dia mencoba membicarakan hal ini dengan Lia, istrinya selalu mengabaikan. Mas, kamu terlalu stres. Semua ini hanya ada di pikiranmu, kata Lia suatu pagi saat mereka sedang sarapan. Dio menggelengkan kepala, merasa putus asa. Ini bukan hanya di pikiranku, Lia. Aku merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Sesuatu yang jahat. Lia hanya mendesah, meletakkan sendoknya. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus kuat, Mas. Kita harus bisa melewati ini. Dio ingin percaya pada kata-kata Lia, tapi setiap malam, mimpi-mimpi itu kembali menghantui,
seakan-akan ingin menyampaikan pesan yang tidak bisa diabaikan. Dio merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Dia mulai menghindari cermin, merasa takut melihat bayangan wanita itu muncul lagi di pantulannya. Namun, rasa takut yang dia rasakan tidak hanya berasal dari mimpinya. Ada sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang nyata dan mengintai dari bayang-bayang. Suatu malam, Dio memutuskan untuk bekerja lembur di kantor. Dia merasa tidak sanggup lagi tinggal di rumah, di mana keheningan hanya membuatnya semakin gila dengan pikirannya sendiri. Dio berharap, dengan bekerja lebih lama, dia bisa melupakan sejenak semua ketakutan yang menghantuinya. Lia, di sisi lain, tetap di rumah. Dia duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan volume rendah. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika dia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada keheningan yang tidak biasa yang melingkupi seluruh ruangan. Lia mematikan televisi dan berdiri, mendengarkan dengan seksama. Pada awalnya, dia tidak mendengar apa-apa, tetapi setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki pelan di lorong rumah. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan malam, membuat bulu kuduk Lia meremang. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya suara angin atau rumah yang berderak karena cuaca dingin. Namun, langkah kaki itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Lia menelan ludah, merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Dia mengambil ponselnya dan mengaktifkan senter, lalu perlahan-lahan berjalan menuju lorong. Dengan hati-hati, Lia mengintip keluar, mencoba melihat siapa atau apa yang mungkin ada di sana. Lorong itu kosong, tidak ada siapapun. Namun, suasana yang menegang membuat Lia merasa tidak nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata. Lia memutuskan untuk kembali ke kamar tidur, berharap bisa menghilangkan rasa takutnya dengan tidur. Namun, saat dia kembali ke kamar tidur, Lia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, dan ada bau busuk yang samar-samar tercium. Lia mengerutkan hidungnya, merasa mual. Dia berbalik untuk menutup pintu kamar, tetapi tiba-tiba suara keras membuatnya terkejut. Cerak! Cermin besar di kamar tidur mereka tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Pecahan kaca berhamburan di lantai, menciptakan bunyi yang mengerikan di tengah malam yang sunyi. Lia menjerit, mundur beberapa langkah. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dan rasa takut yang luar biasa melanda dirinya. Dengan tangan gemetar, Lia mengangkat senter ponselnya, menyorotkan cahaya ke arah cermin yang pecah. Di antara pecahan kaca yang berserakan di lantai, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di permukaan cermin yang masih utuh, ada goresan-goresan aneh, seperti seseorang telah menggaruknya dengan tangan kosong. Goresan-goresan itu membentuk sebuah pola yang tidak asing lagi. Wajah wanita yang Dio lihat dalam mimpinya. Tatapan wanita itu penuh dengan amarah dan dendam, membuat Lia merasa merinding. Wanita itu tampak hidup, seolah-olah dia sedang memandang langsung ke arah Lia dari balik cermin. Lia merasa lututnya lemas, hampir jatuh. Dia segera meraih ponselnya dan menelepon Dio. Dio sedang bekerja di kantornya ketika ponselnya berdering. Dia melihat nama Lia di layar dan segera mengangkatnya, merasa ada sesuatu yang salah. Ada apa, Lia? Tanyanya cemas. Mas, kamu harus pulang sekarang juga. Sesuatu yang aneh terjadi di rumah. Cermin di kamar kita pecah sendiri. Ada wajah seorang wanita di sana, seperti yang kamu ceritakan, kata Lia dengan suara gemetar. Dio merasa darahnya berhenti mengalir. Dia tahu bahwa ini bukan hanya imajinasi. Ada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang berbahaya yang sedang terjadi di rumah mereka. Tanpa berpikir panjang, Dio segera mengambil kunci mobilnya dan bergegas pulang.
Dalam perjalanan pulang, pikiran Dio berputar-putar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia teringat kata-kata dukun tua itu, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mencoba merusak kehidupanmu. Setibanya di rumah, Dio segera berlari menuju kamar tidur. Di sana, dia menemukan Lia duduk di lantai, terlihat ketakutan dan bingung. Di sekelilingnya, pecahan kaca cermin berserakan, dan goresan di cermin itu masih ada, menatap mereka dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Dio memeluk Lia, mencoba menenangkannya. Tenang, Lia. Aku di sini. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Dio sambil mengusap punggung istrinya. Lia mengangguk, meski air matanya masih mengalir. Mas, aku takut. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Dio menatap cermin yang pecah itu, merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Kita harus mencari tahu siapa wanita ini dan apa yang dia inginkan. Mungkin ini ada hubungannya dengan utang kita, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Lia mengangguk, meski wajahnya masih terlihat pucat. Mas, kita harus berhati-hati. Aku merasa kita sedang dalam bahaya. Dio setuju. Kita akan mencari tahu semuanya. Tapi untuk sekarang, kita harus tetap bersama dan tidak terpisah. Kita akan melewati ini bersama-sama. Malam itu, mereka berdua tidur di ruang tamu, mencoba merasa aman di bawah selimut yang hangat. Namun, tidur yang mereka dapatkan jauh dari nyenyak. Dio terus terbangun di tengah malam, mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di lorong. Setiap kali dia mencoba untuk bangun dan melihat apa yang terjadi, suara itu berhenti, dan tidak ada apapun di sana. Dio tahu bahwa ini lebih dari sekadar rumah yang berderak atau angin malam yang berhembus. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Bab 4, Puncak Ketegangan dan Kegilaan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Dio dan Lia menjadi semakin tidak menentu. Dio, yang dulunya pria penuh percaya diri dan bersemangat, kini terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Kegelisahan mulai menguasai hidupnya, dan setiap kali dia melihat bayangannya di cermin, dia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik matanya sendiri, mata wanita dari mimpi buruknya. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan irama yang tak menentu di atap rumah mereka. Dio duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada televisi yang menyala, tetapi pikirannya melayang jauh. Lia duduk di sofa sebelah, mencoba untuk tetap tenang, tetapi perasaannya bercampur antara marah, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dio, kamu sudah berhari-hari seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Lia, suaranya penuh keputusasaan. Kamu harus berhenti berpikir tentang hal-hal yang aneh ini. Kita punya masalah nyata yang harus dihadapi, utang kita. Dio tidak merespons. Matanya tetap terpaku pada layar televisi, tapi dia jelas tidak menonton. Di pikirannya, dia kembali terjebak dalam mimpinya yang menyeramkan, mendengar suara wanita itu memohon lagi dan lagi. Hujan yang turun di luar seperti iringan bagi kegelisahan yang menderanya. Mas, kamu dengar tidak? Lia akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia bangkit dari sofa, berjalan mendekati Dio, memegang bahunya dengan erat. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Lihat aku, Mas, lihat aku. Dio perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Lia. Matanya yang kosong dan penuh ketakutan menatap istrinya. Tetapi sepertinya dia menatap jauh ke dalam sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Lia. Aku melihatnya lagi, kata Dio pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu, dia ada di sini. Dia tidak akan pergi. Lia.
Dia terus mengikutiku, dimanapun aku berada. Lia mendesah frustrasi, melepaskan genggaman tangannya. Mas, ini semua hanya ada di kepala kamu. Kamu harus berhenti berpikir seperti ini. Kita punya masalah yang lebih besar daripada bayangan atau hantu yang kamu lihat di mimpi. Dio ingin mempercayai Lia, ingin mempercayai bahwa semua ini hanyalah hasil dari pikirannya yang lelah dan stres. Tapi setiap kali dia mencoba mengabaikannya, suara wanita itu semakin keras, memanggil namanya dengan nada penuh penderitaan. Beberapa hari kemudian, Dio bertemu dengan seorang pria tua di desa sebelah. Dio tidak pernah mengenal pria ini sebelumnya, tetapi entah bagaimana, pria tua itu tampaknya tahu banyak tentang masalah yang sedang dihadapi Dio. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan matanya yang keriput memancarkan ketenangan yang mendalam. "Anak muda," kata pria tua itu saat melihat Dio berjalan dengan linglung di jalan desa, "aku bisa melihat beban yang kau pikul. Ada sesuatu yang gelap yang menghantuimu, bukan?" Dio terkejut, berhenti berjalan dan menatap pria tua itu. "Bagaimana Anda tahu?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira. Namaku adalah Kisuro. Aku seorang dukun di desa ini. Dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres denganmu." Dio merasa ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dari pria tua ini. "Bisa Anda bantu saya, Ki? Saya merasa hidup saya sudah tidak terkendali. Saya terus melihat dan mendengar hal-hal yang tidak masuk akal. Wanita dalam mimpi saya dia tampaknya nyata." Kisuro mengangguk pelan. "Aku bisa merasakan kehadirannya. Dia terikat pada sesuatu. Mungkin sesuatu yang telah kau lakukan atau seseorang dalam hidupmu. Kutukan seperti ini tidak muncul tanpa alasan, Dio." Dio merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kutukan? Apa maksud Anda?" Kisuro menatap Dio dalam-dalam. "Wanita yang kau lihat dalam mimpimu mungkin adalah roh yang tidak tenang. Dia datang untuk memperingatkanmu, atau mungkin dia menuntut keadilan atas sesuatu. Keluargamu mungkin telah tersentuh oleh kutukan ini karena perbuatan di masa lalu, atau karena dosa yang belum ditebus." Mendengar ini, Dio merasa ketakutan bercampur harapan. "Apa yang harus saya lakukan, Ki? Saya tidak ingin terus dihantui seperti ini. Saya ingin semuanya kembali normal." Kisuro menarik napas dalam-dalam. "Ada cara untuk menenangkan roh yang gelisah. Tapi kau harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin muncul. Kau harus siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang telah terjadi." Dio mengangguk, meski hatinya berat. "Saya siap, Ki. Saya akan melakukan apapun untuk mengakhiri semua ini." Kisuro memberikan Dio sebuah kain putih kecil dan segenggam daun sirih. "Nanti malam, taruh ini di bawah bantalmu dan panggil nama wanita itu jika kau tahu. Jika tidak, cukup panggil dengan niat baik, memohon ampun dan penjelasan. Dia akan datang padamu, dan kau harus mendengarkan dengan hati yang tenang." Dio menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Ki. Saya akan mencobanya." Ketika Dio kembali ke rumah dan menceritakan pertemuannya dengan Kisuro kepada Lia, Lia tampak tidak percaya dan kesal. "Kamu benar-benar percaya pada tahayul seperti itu, Mas? Ini semua hanya omong kosong. Kita tidak perlu hal-hal seperti itu." Lia berkata dengan nada kesal. "Lia, kita sudah mencoba segalanya. Tidak ada yang berhasil. Aku harus mencoba ini," kata Dio dengan suara memohon. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki." Lia menggelengkan kepala. "Aku tidak percaya ini. Aku tidak ingin terlibat dengan hal-hal seperti itu. Kita hanya perlu fokus melunasi utang kita, bukan bermain-main dengan roh dan kutukan."
Dio merasa kecewa dengan tanggapan Lia, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan ini. Malam itu, dia mengikuti instruksi Kisuro. Dia meletakkan kain putih dan daun sirih di bawah bantalnya dan mencoba memanggil wanita dari mimpinya dengan hati-hati. Malam ini, aku memanggilmu, siapapun kau. Jika ada kesalahan yang telah kulakukan, tolong beri aku petunjuk. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Dio berbisik, hatinya berdebar-debar dengan kecemasan. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, saat Dio mulai merasa mengantuk, suasana di kamar menjadi berat dan dingin. Udara terasa seperti beku dan sulit dihirup. Dio merasa ada yang memegang tangannya, dan ketika dia membuka mata, dia melihat wanita itu berdiri di depan tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan penuh penderitaan. Dio merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kau inginkan dariku?" Dia bertanya dengan suara yang gemetar. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Dio dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mencoba mengkomunikasikan sesuatu yang penting. Perlahan-lahan, wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk arah cermin di kamar mereka. Dio mengikuti arah jari wanita itu dan melihat ke cermin. Di sana, dia melihat bayangan yang berbeda, bukan hanya wajahnya, tetapi juga bayangan seorang pria lain yang tampak familiar. Dio terkejut, mengenali wajah pria itu sebagai seseorang dari masa lalunya. Seorang teman lama yang telah hilang dari hidupnya setelah sebuah perselisihan besar. Dia ingat sekarang, pertengkaran itu berakhir buruk, dengan banyak hal yang tidak terselesaikan. Wanita itu kemudian membuka mulutnya, dan suara yang keluar adalah gema dari rasa sakit dan kehilangan. "Tebus dosa tebus," katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Dio sendirian dengan pikirannya yang kacau. Dio tahu bahwa ini adalah petunjuk yang dia butuhkan. Namun, Lia tetap tidak percaya dan merasa bahwa Dio hanya memperburuk keadaan dengan membiarkan dirinya terjebak dalam hal-hal yang tidak masuk akal. "Kamu hanya membuat semuanya lebih buruk, Mas. Kita harus fokus pada hal yang nyata dan berhenti mengikuti omong kosong ini," Lia berkata keras, meninggalkan Dio yang merasa semakin bingung. Namun, Dio tahu bahwa ini adalah langkah yang harus dia ambil, meskipun Lia tidak setuju. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang terjadi, dan dia harus mencari cara untuk mengakhirinya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Bab 5. Penghancuran keluarga. Malam itu, langit tampak begitu gelap, seakan-akan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dio duduk di tepi tempat tidur, matanya terbuka lebar memandang ke dinding kosong di depannya. Cahaya bulan yang masuk dari celah gorden hanya sedikit menerangi wajahnya yang penuh ketakutan. Kepalanya dipenuhi oleh suara-suara aneh dan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Sejak terakhir kali bertemu dengan wanita dalam mimpinya, Dio merasa bahwa kenyataan dan mimpi mulai bercampur menjadi satu. Ia tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanyalah ilusi. Lia berada di dapur, mencuci piring-piring yang digunakan untuk makan malam. Dia merasa lelah dan bingung dengan semua yang terjadi. Perilaku Dio semakin hari semakin aneh dan mengerikan. Lia sendiri bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, dia merasa marah dan frustrasi, tetapi di sisi lain, dia juga merasa kasihan pada suaminya yang tampak begitu tersiksa. "Apa yang terjadi denganmu, Mas?" gumam Lia pada dirinya sendiri. Mengapa semuanya harus menjadi seperti ini? Di kamar, Dio mulai mendengar suara itu lagi. Suara wanita yang memohon, mengancam, dan terkadang tertawa mengejek. Ia meremas rambutnya dengan kuat, berusaha menutup telinganya agar suara itu pergi, tapi sia-sia. Suara itu malah semakin keras, menggema di seluruh ruangan. "Tebus dosamu, tebus kesalahanmu," suara itu berbisik, lalu tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada tempat untukmu bersembunyi. Tidak ada tempat."
Dio merasa kepalanya akan meledak. Dia bangkit dari tempat tidur dengan tiba-tiba, membuat pintu kamar berderit pelan saat dia membukanya. Dia berjalan dengan langkah tergesa-gesa ke arah dapur, matanya liar mencari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saat dia tiba di dapur, dia melihat Lia yang sedang mencuci piring dengan punggung menghadap ke arahnya. "Lia!" panggil Dio dengan suara bergetar. Lia menoleh, melihat Dio berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Dio tidak menjawab. Dalam pandangannya, Lia bukan lagi istrinya. Wajah Lia perlahan-lahan berubah menjadi wajah wanita yang menghantuinya dalam mimpi. Rambut Lia menjadi panjang dan kusut. Matanya yang biasanya lembut kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" teriak Dio dengan suara yang menggema di dapur. Lia terkejut dengan teriakan Dio. "Apa maksudmu, Mas? Aku tidak melakukan apa-apa." "Jangan bohong!" Dio berteriak lagi, kali ini lebih keras. Dia meraih sebuah pisau dari meja dapur dengan tangan gemetar. "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu adalah dia, wanita itu." Lia melihat pisau di tangan Dio dan merasa ngeri. "Mas, kamu sedang tidak waras. Letakkan pisau itu. Kita bisa bicara baik-baik." Namun, Dio tidak bisa mendengar kata-kata Lia. Di telinganya, suara wanita itu kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Bunuh dia sebelum dia membunuhmu." Dio mengayunkan pisau itu ke arah Lia. Lia berteriak, berusaha menghindar, tetapi pisau itu mengenai lengannya, membuatnya menjerit kesakitan. Dia jatuh tersungkur di lantai. Darah mengalir dari luka di lengannya. "Mas, hentikan. Ini aku, Lia." Lia memohon dengan suara parau. Namun, Dio sudah terperangkap dalam kegilaannya. Dia melihat Lia sebagai sosok hantu yang menghantui hidupnya. Tanpa ragu, Dio kembali mengayunkan pisaunya. Lia berusaha melindungi dirinya, tetapi Dio berhasil menyerangnya lagi. Setiap ayunan pisau terasa seperti menyayat bukan hanya daging, tapi juga jiwanya sendiri. Dio tidak bisa menghentikan dirinya. Setiap kali dia melihat wajah Lia yang penuh ketakutan, wajah itu berubah menjadi wajah wanita yang menghantui mimpinya. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan menghilangkan sosok tersebut dari hidupnya selamanya. Lia, dengan sisa tenaga yang ada, mencoba merangkak menjauh dari Dio. Dia merasa putus asa dan takut, menyadari bahwa Dio tidak akan berhenti sampai dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dia mencoba mencapai pintu belakang, berharap bisa keluar dan meminta bantuan. Tapi Dio lebih cepat. Dia meraih rambut Lia, menariknya kembali dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Lia berteriak kesakitan, mencoba melawan, tapi Dio sudah hilang kendali. Dia menarik Lia kembali ke dapur, menjatuhkannya ke lantai, dan mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. "Kenapa kamu menghantui aku?" Dio berteriak, matanya terbakar oleh kegilaan. "Kenapa kamu tidak pergi?" Lia menangis, darah mengalir dari luka-lukanya. "Mas, kumohon, aku bukan hantu. Aku istrimu. Kumohon, sadarlah." Namun, permohonan Lia tidak mencapai Dio. Di telinganya, suara wanita itu semakin keras, tertawa terbahak-bahak, membuat kepalanya semakin pusing. Dio mengayunkan pisaunya satu kali lagi, mengarahkan tepat ke dada Lia. Lia terdiam, tubuhnya kaku. Pandangan matanya perlahan-lahan meredup, dan dengan satu helaan napas terakhir, dia berbisik, "Mas, kenapa?" Dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Dio berdiri di atas tubuh Lia yang tidak bergerak,
Pisau di tangannya berlumuran darah. Nafasnya terengah-engah, dan pandangannya kabur. Seketika itu juga, realitas menghantamnya seperti gelombang pasang. Dia melihat ke bawah, menyadari apa yang baru saja dilakukannya. "Lia, oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan?" bisiknya dengan suara gemetar. Dio terjatuh di samping tubuh Lia. Tangannya menggapai tubuh istrinya dengan putus asa. "Lia, bangunlah, bangun. Kumohon." Tapi Lia tidak bergerak. Dia sudah pergi, dan tidak ada yang bisa Dio lakukan untuk membawanya kembali. Kepanikan dan ketakutan mulai memenuhi hatinya, membuatnya terisak-isak seperti anak kecil. Suara wanita itu kembali terdengar, namun kali ini bukan dengan tawa, melainkan dengan nada penuh kekecewaan. "Semua ini karena pilihanmu sendiri, Dio. Kamu memilih gengsi dan egoismu daripada keluargamu. Dan sekarang, lihatlah apa yang telah kamu lakukan." Dio menutup telinganya, berteriak agar suara itu pergi. Tapi tidak ada yang bisa mengusir suara itu dari pikirannya. Dia tahu, pada titik ini, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dia telah menghancurkan hidupnya sendiri, dan juga hidup orang yang paling dicintainya. Dengan perasaan hancur, Dio akhirnya menyadari bahwa wanita dalam mimpinya bukanlah sosok dari dunia lain. Dia adalah manifestasi dari semua penyesalan dan kesalahan yang telah dibuatnya. Dia adalah bayangan dari semua keputusan buruk yang diambilnya, keputusan yang sekarang telah membawa kehancuran bagi keluarganya. Dio menggenggam tubuh Lia yang dingin dan tidak bernyawa, menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa gengsi dan ambisinya telah membunuh istrinya. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan canda tawa, kini menjadi tempat yang sunyi dan menyeramkan, penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Bab 6, Akhir yang menyeramkan. Realitas menyeramkan. Dio terbangun dari amukan ganasnya, tubuhnya bergetar hebat saat ia melihat tangan yang masih memegang pisau berlumuran darah. Darah itu adalah darah Lia, istrinya, yang kini tergeletak di lantai tanpa nyawa. Sejenak, Dio hanya bisa terpaku menatap tubuh tak bergerak itu, seolah-olah otaknya belum sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Perlahan, dia mulai merasakan kenyataan yang menamparnya seperti gelombang dingin. "Lia!" Suaranya serak dan lemah, hampir seperti bisikan. "Apa yang telah aku lakukan?" Di tengah kepanikan dan kebingungannya, Dio mendengar suara langkah pelan yang bergema di seluruh ruangan. Dia mengangkat wajahnya, dan di sana, di ujung dapur, berdirilah sosok wanita yang selama ini menghantuinya. Wanita itu mengenakan gaun lusuh, rambutnya panjang dan acak-acakan, tetapi wajahnya adalah perpaduan antara kepuasan dan kebencian yang mendalam. "Kamu akhirnya menyadarinya, Dio." Suara wanita itu tenang, namun penuh dengan nada menghakimi. "Semua ini adalah akibat dari keputusanmu sendiri. Keinginanmu untuk hidup dalam gengsi dan kemewahan telah menghancurkan segalanya." Dio mundur beberapa langkah, hampir jatuh terjengkang. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu tersenyum, sebuah senyum yang menakutkan dan penuh misteri. "Aku adalah bayangan dari setiap keputusan buruk yang pernah kamu buat. Aku adalah personifikasi dari utang dan gengsimu. Kamu begitu terobsesi dengan citra dan kemewahan, sehingga kamu lupa tentang apa yang sebenarnya penting. Dan lihatlah sekarang, apa yang kamu dapatkan dari itu." Dio merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Nafasnya terengah-engah, matanya dipenuhi air mata. "Aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin ini terjadi." "Tapi ini sudah terjadi," jawab wanita itu dengan dingin. "Dan sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensinya." Kehancuran total. Dio jatuh berlutut di lantai, tubuhnya bergetar hebat.
Dia memegang kepala dengan kedua tangannya, mencoba menahan rasa sakit yang menghantamnya dari segala arah. Tidak, ini tidak nyata, ini tidak bisa terjadi. Namun, suara wanita itu terus menghantuinya, mengulang-ulang kata-kata yang menuduh dan mengejek. Dia merasa seperti tenggelam dalam lautan kepanikan dan penyesalan. Suara wanita itu berubah menjadi jeritan tajam, menggema di seluruh rumah yang besar dan kosong. Semua ini karena kamu dan keserakahanmu. Dio tidak bisa menahan rasa sakit dan kegilaan yang menyelimuti pikirannya. Perlahan, dia berdiri, memandang ke sekitar dengan mata yang penuh kehampaan. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Rumah besar ini, yang dulu menjadi lambang keberhasilan dan kemewahan, kini menjadi penjara bagi jiwanya yang hancur. Dengan langkah gemetar, Dio berjalan menuju kamar mereka di lantai atas. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah dia membawa beban seluruh dunia di pundaknya. Begitu sampai di kamar, dia melihat cermin besar di dinding yang pernah pecah dan sekarang diganti dengan yang baru. Cermin itu memantulkan bayangan seorang pria yang hancur, wajah yang dipenuhi dengan penderitaan dan penyesalan. Tanpa berpikir panjang, Dio meraih seutas tali yang tersampir di lemari. Ia mengikatnya dengan kuat di palang langit-langit kamar, membuat simpul di ujungnya. Tangannya gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Dio memanjat kursi, menempatkan tali di lehernya, dan memandang ke cermin sekali lagi. Dalam pantulan cermin, dia bisa melihat wanita itu, tersenyum puas. "Ini adalah akhirnya," bisik wanita itu, "dan ini adalah apa yang kamu layak dapatkan." Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Dio menendang kursi di bawahnya. Detik berikutnya, segala sesuatu menjadi gelap. Rumah sunyi dan kenangan tragis. Berhari-hari setelah tragedi itu, rumah besar yang dulu penuh dengan tawa dan kemewahan kini menjadi sunyi dan tak berpenghuni. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Para tetangga hanya bisa mengintip dari jauh. Bisik-bisik menyebar di antara mereka tentang apa yang mungkin telah terjadi di dalam sana. Suatu malam, tetangga sebelah rumah, Pak Anton, terbangun oleh suara aneh yang datang dari rumah Dio dan Lia. Suara langkah kaki terdengar pelan tapi jelas, disertai dengan suara-suara pelan yang menyerupai tangisan. Dia mengintip dari jendela kamarnya, mencoba melihat apakah ada yang bergerak di rumah itu, tapi tidak ada apa-apa. Semua jendela gelap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, suara-suara itu terus berlanjut, semakin jelas dan menakutkan. Pak Anton merasa bulu kuduknya berdiri, dan dia cepat-cepat menutup jendela, mencoba menyingkirkan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, Pak Anton menceritakan pengalamannya kepada tetangga lainnya. Mereka semua merasa ngeri mendengarnya, terutama karena mereka semua tahu cerita tragis tentang keluarga Dio. "Mungkin arwah mereka masih gentayangan," bisik salah satu tetangga dengan nada ketakutan. "Mungkin mereka tidak bisa pergi dengan tenang karena apa yang telah terjadi." Rumah besar itu kini menjadi lambang dari kehancuran dan penyesalan. Di malam hari, suara-suara menyeramkan sering terdengar dari dalam rumah. Kadang terdengar seperti suara tangisan, kadang suara tawa yang menggema. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Di luar, taman yang dulu terawat kini dibiarkan tumbuh liar dan tak terurus. Rumput-rumput tinggi menutupi jalan setapak menuju pintu depan, dan bunga-bunga di taman layu tanpa perawatan. Semuanya terlihat begitu suram, mencerminkan tragedi yang telah terjadi di dalamnya. Dan di malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat di dekat rumah itu bersumpah bahwa mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat, suara tangisan, dan kadang-kadang, suara tawa menyeramkan yang menghantui mereka. Mereka bergegas pergi,
Takut akan apa yang mungkin mereka temui jika mereka berhenti terlalu lama. Di dalam rumah itu, mungkin saja arwah Dio dan Lia masih berkeliaran, terjebak di dalam labirin kenangan yang menyakitkan. Atau mungkin, itu hanyalah gema dari masa lalu. Peringatan bagi semua orang tentang bahaya dari ambisi dan gengsi yang tidak terkendali. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu tidak akan pernah sama lagi. Itu adalah tempat di mana gengsi telah membunuh. Tempat di mana cinta berubah menjadi tragedi, dan di mana nyawa terenggut oleh keputusan-keputusan yang salah. Kerangka cerita ini menekankan elemen horor psikologis dan ketegangan yang meningkat seiring dengan perjalanan cerita, memberikan kesan menyeramkan dan menakutkan dengan akhir yang tragis.